Cerita serem Jumat. Hai, selamat bertemu lagi di Lorinda Channel dalam slot Cerita Seram Jumat. Saya ingin menambah sedikit tentang dunia mistik. Saya bukanlah seorang yang pakar tentang dunia mistik, tapi saya yakin dengan kewujudan roh-roh jahat, kewujudan iblis, kewujudan setan. Dan saya juga yakin dengan sesuatu hal yang boleh diungkapkan dengan ayat seperti ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita nampak dengan mata kasar kita, belum tentu sebenarnya ia ada. Dan apa yang kita tidak mampu lihat dengan mata kasar kita, belum tentu sebenarnya ianya tidak wujud. Nah, halo semua, selamat bertemu kembali, dan di kesempatan ini saya mau mengucapkan Happy New Year, selamat Tahun Baru Cina 2021 kepada semua yang merayakannya dan kepada semua teman-teman YouTube dan juga siapa saja yang mengenali diri ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lorinda Channel karena memberikan saya peluang untuk bercerita kepada kita. Dan cerita yang saya akan maksudkan ini adalah cerita pengalaman saya sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi Lorinda Channel karena memberikan saya sebuah slot untuk mengungkapkan ataupun menceritakan di dalam CSJ ini. Ini adalah suatu pengalaman yang boleh dikatakan jarang dialami sampai sekarang. Oke, terus kepada cerita. Sekitar berapa belas tahun yang dahulu ya. Tapi pada masa itu umur saya baru 18 tahun, masih remaja. Itu saya berada di Tawau, di tempat keluarga angkat saya, yaitu di Tawau sana. Dan masa itu kami tinggal di Takada. Dan satu ketika kami pergi di satu ladang sawit, dan kami mau memancing ikan di sungai sana. Nah, jadi di dalam perjalanan kami itu, di setiap sungai dan sungai yang kami pergi, sepanjang sungai itu, dan kalau ada yang dalam sana, kami mencari seafood, begitu kan, kami juga memancing. Memang ada sesuatu perasaan saya yang tidak berapa bagus, dan saya selalu menoleh ke kanan dan juga ke kiri, kadang-kadang di hadapan. Saya heran bahwa saya mempunyai suatu perasaan yang tidak berapa bagus, perasaan yang saya tidak dapat ungkapkan, tapi dia hanya tidak selesa, seolah-olah ada seseorang yang sedang memperhatikan saya. Dia seperti memang tertuju kepada saya, sesuatu lembaga begitu, lembaga seorang lah. Sekali saya tengok begini dengan mata kasar, tengok kiri, tengok ke kanan, saya mendapati tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, tetapi pada masa itu saya berpura-pura saya biarkan dan tidak hiraukan keadaan itu, dan teruskan menelusuri sepanjang sungai. Antara itu ada satu tempat yang selepas itu macam hutan tebal di sana, hutan tebal yang tidak boleh ditembusi lagi untuk jalan. Jadi kami terserah hanya di sana saja, dan selepas itu kami pulang. Pas kami balik pada malam itu, sekitar jam 8 sesudah kami selesai mandi dan makan, lalu saya mulai masuk bilik berehat. Jadi kebiasaan kalau sebelum tidur mau baca Alkitab begitu, pas itu berdoa itu beberapa menit, udah sebelum tidur. Pada malam itu saya tiba-tiba tertidur gitu. Saya tertidur. Nah, kebetulan pada malam itu keluarga angkat saya itu mereka berjalan ke rumah jemaat ataupun ke rumah jiran kawan lah, sebab mereka ada pelayanan di sana untuk menjaga kebaktian rumah tangga. Jadi saya tertinggal di rumah. Pas saya sudah masuk bilik dan kemarin saya tertidur, tiba-tiba saya dengar seperti ada itu pintu grill, cuma ada orang buka. Saya terpikir sejenak, kenapa macam ada orang buka itu pintu grill. Untuk pengetahuan kita, kami masa itu kami tinggal di flat bangunan di tingkat atas, paling atas di tingkat 3. Nah, jadi kalau ada orang naik pun sebenarnya kami dengar juga, sebab dia itu bunyi itu kasut atau selipar, kalau orang yang dia bunyi pak begitu. Tapi kalau itu saya dikejutkan saja tiba-tiba dibuka itu grill,
dia cik begitu. Jadi saya terpikir, wah, dorang sudah pulang. Sebab kasih lama saya menunggu, macam tidak ada apa-apa juga. Masih biarlah. Jadi tidak lama kemudian bunyi lagi tuh pintu grill. Pas itu ini kali tuh pintu pun terbuka. Sudah dibuka tuh pintu. Saya tunggulah, lepas dia buka itu, jam yang buka itu pintu itu, pas dia tutup begitu, lock balik itu itu grill. Saya pun heran. Ada yang mau datang ke atas sama mau masuk bilik dorang kah, sebab kayak bilik bersebelahan. Tidak ada yang buka pintu dorang. Masih biar sajalah. Di beberapa menit kemudian saya mulai dengar lagi ada tapak kaki berjalan situ. So kami masa itu tinggal di dalam itu bangunan itu disewa khas untuk gereja juga. Dan lepas itu bilik dia di belakang sana dan juga dapur di sana. Jadi saya terdengar dia terus lalu, macam yang saya dengar tiba-tiba dia di hadapan pintu saya. Dia berlalu begitu, dia pergi di ruang di koridor belakang. Terus saya panggil lah, kamu kah itu sudah pulang? Saya bilang. Tidak ada yang menyahut. Terus saya keluar lah, saya tengok. Saya bilang, tiada siapa-siapa saya dapati di dalam sana. Di luar tiada siapa-siapa. Terus tiba-tiba saya punya bulu rumah naik begitu. Saya tidak, saya bilang tidaklah, mungkin dibawa kali, saya bilang begitu. Nah, saya biarkan saja, terus saya masuk bilik lagi. Pas saya baca kitab, saya tidak mau tidur sudah jam 10 malam, baru jam 10 malam. Tidak lama betul-betul keluarga angkat saya sudah balik jam 10 malam, orang sudah pulang. Nah, lepas itu dipendekkan lagi cerita, saya tidak cerita apa-apa dengan mereka. Nah, selepas itu dorang pun masuk bilik, selepas kami bercerita sekejap gitu kan. Jadi tidak pejam celik orang bilang sudah mau tengah malam sudah. Begitu. Jadi dorang pun masuk bilik, saya pun masuk bilik semula, bilik saya. Nah, sekitar jam 12 begitu, berapa menit itu, sebab selepas itu saya tidak berapa mengantuk sudah. Jadi saya lebih banyak menghabiskan membaca buku-buku begitu. Ya, baca buku-buku rohani begitu. Pas itu tiba-tiba saya mulai dengar ada yang berjalan-jalan, macam yang bilik saya ini, di bilik saya di situ dia itu gereja. Jadi bilik saya baru bilik yang keluarga angkat saya, ada satu bilik lagi sana macam tuh. Jadi saya berhampiran dengan itu ruangan gereja. Jadi kira-kira yang tempat jalan yang terakhir itu dekat dengan tempat tidur saya punya tempat tidur katil. Di sana mulai saya dengar seperti di bagian kepala saya, dan dia berjalan begitu macam ketawa-ketawa. Sekali saya dengar betul suara. Kali saya dengar itu suara perempuan. Begitu itu ketawa. Tapi ada masa-masa yang dia ketawa yang comel, ada masa ketawa dia yang ketawa macam biasa. Tetapi yang saya heran, masa saya dengar itu ketawa itu, saya punya bulu romak saya naik. Saya punya, dan terus macam mau terganggu saya punya jiwa. Dan terus di dalam hati saya bilang, itu bukan suara manusia, tetapi itu suara roh jahat. Jadi kebiasaan kalau macam dia begitu-begitu saja kan, kasih biar, dah juga saya bilang dah juga. Bisa lama itu kira-kira macam dekat jam 1 pagi begitu kan, 12:30 kan berapa itu. Tapi yang penting dia tengah malam lah. Saya mulai merasa mengantuk, lalu saya mau tidur, saya mau baring-baring. Tiba-tiba itu pintu saya punya di depan itu terbuka. Dia terbuka, pintu bilik saya terbuka, dan sekali saya tengok begini, saya nampak dia berkeadaan begini, perempuan. Dia berpakaian cantik, dia macam biru-biru, atau biru apa, biru laut kah, biru awan, tak tahu lah. Saya nampak, tapi dia seksi, badan cantik, putih gabu begitu, cantik lah. Sambil dia tersenyum situ, tersenyum begini melihat saya, mata dia yang bulat begitu kan. Lalu saya terpikir, siapa ini? Orang saya tengok. Tapi sebenarnya saya tengok diri saya, masa kemunculan itu benda buka pintu bilik saya. Saya punya badan tidak dapat bergerak sudah. Saya tengok begini, tapi saya tidak dapat bergerak. Saya nampak itu benda di depan pintu saya. Selepas itu kan, saya melihat begini. Sekali saya tengok itu, dia punya biji mata dia sebenarnya, dia bukanlah seperti
wanita biasa yang kita lihat itu biji mata dia itu kan bersinar apa tiada. Tapi sekali saya melihat itu dia hanya penuh ngeri, dan itu mata dia itu kan macam yang ada kehitam-hitaman tapi bukan bersinar. Ada biji mata dia yang redup. Saya tidak tahu macam mana mau cakap tapi saya rasa kalau macam kita melihat dia mengundang sesuatu ketakutan. Jadi sampai saya mulai berpeluh bagaimana dalam hati saya, sampai dia datang menghampiri saya terbaring. Itu benda dia duduk dekat di sisi katil saya, dan dia mulai memegang tangan saya. Dia mulai ini meraba-raba dada saya. Sebab kebiasaan saya punya bilik itu bilik yang terkurung, dia ada ruangan udara untuk keluar di bilik itu, dan dia hanya ada kipas. Jadi kebiasaan saya memang saya buka baju kalau tidur sebab panas kan. Di masa itu memang saya ada singlet lah dan lepas itu pakai short pant begitu, celana pendek, seluar pendek ya. Jadi dia mulai pegang-pegang kaki tangan. Saya berhabis meronta-ronta memularikan diri sebab memang saya rasa saya takut. Saya mulai panggil itu keluarga angkat saya panggil Pak. Tapi saya dengar itu suara saya seperti kuat. Tapi heran kenapa orang tidak boleh dengar apa-apa yang orang tidak boleh dengar. Nah, saya habis meronta. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya, yaitu roh saya. Dia keluar. Sebab dia melarikan diri begini kan, sampai saya nampak dia itu benda itu roh jahat itu perempuan yang saya nampak mula-mula cantik. Di sana dia masih pegang-pegang badan saya. Sekali dia perasaan yang saya punya roh keluar dari tubuh saya. Terus dia melihat begini. Tapi saya punya roh, dia macam dia terbang, dia pergi di atas di siling-siling begitu. Dia tengok begini. Terus dia tunjuk begini. Oh, kau di sana, dia bilang. Kau di sana. Tidak, saya bilang. Jangan kau kacau saya. Kau siapa? Dia bilang, dia cakap dengan kami. Kamu tidak tahu, dia bilang. Tempat yang kamu pergi itu adalah tempatku. Kenapa kamu mengganggu dan mengambil di sana? Itu adalah tempatku. Saya katakan, di dunia ini kau tidak ada tempat. Itu tempatmu sementara saja. Sebab semua di dunia adalah ciptaan Tuhan. Jika pergi, begitu mengeluarkan dia marah sekali, dia marah berubah wajah dia yang cantik, yang betul-betul mengerikan, gigi dia keluar ya. Itu tajam. Pas itu jari dia ini yang sangat-sangat mengerikan, keluar tajam yang seperti itu cakar itu burung helang tapi dia lebih panjang. Pas itu muka dia berkut yang haya. Saya tidak tahu mana cakapkan, mata dia keluar yang merah begitu. Terus dia bilang dengan saya, jaga kau. Saya tidak takut, saya bilang. Tuhan ada dalam hati saya. Pergi kau. Saya usir dia, pergi kau. Mulai saat ini jangan kau ganggu dia, jangan kau ganggu kami semua, saya bilang. Jadi selepas itu saya dengar sudah dia mulai berteriakan. Terus saya punya roh kan. Nah, sebelum itu terus dia tidak dia bilang. Sekali saya berseru dalam Tuhan, saya berseru nama Yesus. Dia tolong saya, undang malaikat Tuhan nolong saya begitu. Terus tuh saya tahu dia itu iblis. Terus dia keluar dan dia terjun dari tingkat 3 di belakang sana. Dia terjun, dia teriak, yang teriakan itu yang sangat-sangat mengerikan, yang yang macam yang betul-betul kesakitan dan amarah. Melepaskan amarah lalu pergi. Terus tuh roh saya, terus dia dan dia duduk kembali, dia baring di tubuh saya. Terus saya sadar begini, otomatis saya begini. Saya bilang, di masa itu roh saya lari, saya nampak tubuh saya baring-baring di sana juga. Terus saya terkejut, menggegar saya. Beberapa saat itu, terus saya ketok saya punya keluarga angkat, saya ketok bilik dorang. Pak, saya bilang begini terjadi. Saya ceritakan apa perkara yang saya lalui sebentar tadi. Saya ceritakan kepada mereka. Lalu terus dia bilang, saya punya bapak angkat masa itu, ataupun bapak rohani. Terus dia bilang, wah, dia bilang, syukur kau ketuk pintu, kasih bangun saya. Sebentar tadi, dia bilang, di siling sana, dia bilang, saya tidak dapat juga bergerak, dia bilang. Sebab tiba-tiba ada macam muka kelawar, dia bilang. Dia begini, dia bilang. Dia menghinggapi saya begitu, dia bilang. Oh jahat, saya cuma usir dia saja, dia bilang. Saya udah untuk usir dia, terus pergi, dia bilang. Jadi, gua kalau ketuk tadi, dia bilang. Terus masa itu, selepas itu kan, sudah itu, kami bangun, dan kami hanya berdoa. Kami berdoa terus, minta perlindungan Tuhan, dan mohon Tuhan melindungi kami semua dan keluarga kami pada masa itu. Nah, jadi teman-teman, terima kasih karena sudi mendengarkan cerita saya ini. Ini adalah pengalaman cerita yang benar, dan sekalipun saya hanya kasih singkat-singkat saja,
sebab memandangkan takut nanti kamu boring, bosan untuk dengar cerita saya ini. Sebab cerita ini kadang-kadang kalau orang yang tidak mengalami dia, cerita yang tidak masuk akal ini seolah-olah dia seperti cerita rekaan semata-mata ataupun hayalan, tapi ini adalah cerita yang benar daripada saya. Jadi terima kasih Lorinda Channel sekali lagi karena memberikan peluang saya untuk bercerita dan khususnya mengisi ruang ataupun slot dalam video dia, dalam channel dia, dalam CSG ini. Jadi hanya di sini perkongsian daripada saya. Bye bye.